10 dosa penyebab nyeri kaki dan sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Nyeri kaki dan sakit kepala yang sering kamu alami bisa jadi bukan cuma soal kesehatan fisik saja. Ternyata, ada 10 dosa tersembunyi yang diam-diam menjadi akar masalahnya. Mau tahu dosa apa saja yang mungkin selama ini tak kamu sadari tapi malah menggerogoti tubuhmu? Yuk, simak sampai habis dan jangan lupa tulis komentar kamu dari kota mana. Dosa mengabaikan orang tua. Pernahkah kamu merasa nyeri di kaki dan sakit kepala yang datang secara tiba-tiba, tapi dokter mengatakan tidak ada masalah serius? Bisa jadi, rasa sakit itu berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengabaikan orang tua. Mungkin kamu sering merasa lelah, bosan, atau bahkan kesal menghadapi mereka, lalu menghindari komunikasi dan mengurangi rasa hormat. Padahal, orang tua adalah pintu berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Saat kita melalaikan kewajiban untuk berbakti, ada energi negatif yang mengendap dalam hati dan pikiran. Energi itu tidak hanya membuat kita merasa bersalah, tapi juga memengaruhi fisik kita secara halus. Ketegangan batin karena dosa ini bisa menyebabkan gangguan sirkulasi darah di bagian bawah tubuh, sehingga nyeri kaki mulai terasa. Sakit kepala yang terus mengganggu juga menjadi tanda bahwa hati sedang gelisah dan penuh tekanan. Bahkan dalam banyak kasus, orang yang durhaka pada orang tua sering mengalami gangguan kesehatan yang sulit dijelaskan secara medis. Jadi, jangan sepelekan rasa sakit itu. Mungkin saja itu adalah peringatan dari Tuhan untuk segera memperbaiki hubungan dengan orang tua sebelum penyakit semakin parah. Dosa sering berdusta. Dusta adalah pintu masuk dosa yang bisa merusak banyak aspek kehidupan. Berbohong mungkin terasa sepele bagi sebagian orang, tapi secara spiritual, ia menimbulkan beban berat di hati dan pikiran. Setiap kali kita berdusta, kita memaksakan diri untuk menutup-nutupi kebenaran, yang membuat otak dan perasaan bekerja ekstra keras menjaga rahasia itu. Beban mental ini tidak terlihat, tapi terasa di dalam tubuh. Salah satu manifestasinya adalah sakit kepala yang menetap, bahkan saat kita sudah mencoba berbagai cara mengobatinya. Selain itu, stres akibat berbohong juga memicu ketegangan otot, terutama di bagian leher dan kaki. Ketegangan otot ini berpengaruh pada peredaran darah yang kurang lancar, sehingga muncul nyeri di kaki yang tidak kunjung reda. Tak hanya itu, kebiasaan berdusta juga memicu rasa cemas berlebih dan gangguan tidur, yang secara langsung memperparah sakit kepala dan nyeri. Jadi, saat kamu mulai merasa nyeri tanpa sebab yang jelas, coba introspeksi. Apakah selama ini kamu sering berkata tidak jujur? Jika iya, segeralah berbenah, karena kebenaran adalah kunci kesehatan jiwa dan raga. Dosa mengkhianati kepercayaan. Percaya pada seseorang adalah hal yang sangat berharga. Namun, apa jadinya ketika kepercayaan itu dikhianati? Perasaan bersalah dan tekanan batin yang muncul akibat pengkhianatan bisa menjadi racun yang menghancurkan ketenangan jiwa. Racun itu menumpuk dan membentuk energi negatif yang mengganggu keseimbangan tubuh. Akibatnya, peredaran darah terganggu dan saraf menjadi tegang, terutama di bagian kepala dan kaki. Rasa sakit kepala yang tak kunjung hilang dan nyeri kaki yang muncul secara misterius seringkali menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tidak hanya secara fisik, pengkhianatan kepercayaan juga berdampak psikologis yang memperberat beban hidup, meningkatkan risiko depresi, dan memperparah gangguan fisik. Orang yang sering berkhianat cenderung mengalami gangguan tidur dan stres berkepanjangan, yang menjadi pemicu utama sakit kepala migrain dan nyeri kaki kronis. Jadi, jangan abaikan rasa sakit yang muncul, karena bisa jadi itu adalah alarm dari tubuh agar kamu introspeksi dan memperbaiki sikap serta hubungan sosialmu. Dosa sering marah dan membenci. Amarah dan kebencian adalah perasaan negatif yang sangat berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Ketika kita menyimpan amarah dalam hati, itu seperti menimbun racun yang lambat laun akan merusak tubuh. Racun emosional tersebut memengaruhi sistem saraf dan pembuluh darah, menyebabkan ketegangan dan penyempitan yang memicu sakit kepala hebat. Tidak hanya di kepala, energi negatif ini juga mengalir ke kaki, menyebabkan nyeri dan rasa pegal yang sulit dijelaskan.
Orang yang mudah marah dan penuh kebencian cenderung mengalami gangguan peredaran darah dan masalah otot, karena hormon stres yang terus diproduksi tubuhnya. Kondisi ini memicu inflamasi dan nyeri kronis yang membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Selain itu, marah dan membenci juga membuat pikiran sulit tenang, meningkatkan risiko insomnia, yang memperburuk rasa sakit kepala dan nyeri kaki. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola emosi dan memaafkan, agar tubuh kembali sehat dan pikiran menjadi damai. Dosa malas beribadah. Ibadah bukan hanya kewajiban, tapi juga sumber ketenangan dan kekuatan spiritual. Namun, ketika kita malas beribadah atau melakukannya tanpa khusyuk, hati menjadi kosong dan mudah gelisah. Kekosongan spiritual ini membuat energi negatif mudah masuk dan menumpuk dalam tubuh. Salah satu dampak yang paling sering muncul adalah rasa sakit fisik yang aneh, seperti sakit kepala berulang dan nyeri kaki yang datang tanpa sebab medis jelas. Ketidakseimbangan energi dalam tubuh akibat malas beribadah menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan peredaran darah. Kondisi ini membuat tubuh rentan terhadap stres dan penyakit. Selain itu, ibadah juga berperan sebagai terapi untuk menenangkan pikiran dan memperbaiki keseimbangan hormonal yang memengaruhi kondisi fisik. Jadi, ketika kamu sering merasa nyeri tanpa alasan jelas, cobalah untuk memperbaiki kualitas ibadahmu. Mungkin ini saatnya kembali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan membiarkan hati kembali tenang. Dosa mengganggu tetangga dan sesama. Interaksi sosial yang buruk seperti mengganggu tetangga atau bersikap tidak baik pada orang lain juga membawa dampak buruk pada kesehatan fisik. Ketika kita bersikap kasar, dengki, atau bahkan suka menyakiti orang lain, energi negatif akan terbentuk dan memenuhi pikiran. Energi negatif tersebut menimbulkan stres berkepanjangan yang memicu ketegangan otot dan gangguan peredaran darah. Biasanya, nyeri kaki dan sakit kepala yang tidak kunjung hilang sering dialami oleh mereka yang memiliki konflik sosial. Tekanan dari masalah sosial ini membuat hormon stres dalam tubuh meningkat drastis, mengganggu kualitas tidur dan memperlemah sistem imun. Kondisi ini memicu munculnya rasa sakit yang sulit dijelaskan secara medis, terutama di kepala dan kaki. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga hubungan baik dengan orang sekitar, karena kedamaian hati berpengaruh langsung pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dosa berbuat zalim. Zalim adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam agama manapun. Ketika kita menindas, menipu, atau menyakiti orang lain, kita tidak hanya melukai mereka secara fisik dan emosional, tapi juga melukai diri sendiri. Beban dosa zalim menimbulkan tekanan batin yang sangat besar, membuat tubuh kita sulit beristirahat dan selalu dalam kondisi waspada. Ketegangan ini memengaruhi saraf dan peredaran darah, memicu nyeri otot dan sakit kepala yang terus muncul. Orang yang sering berbuat zalim juga rentan mengalami gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan yang memperparah nyeri fisik. Selain itu, beban dosa ini membuat energi positif sulit mengalir dalam tubuh, sehingga sistem imun melemah dan berbagai penyakit mudah menyerang. Untuk itu, berhentilah melakukan kezaliman dan mulailah hidup dengan penuh kebaikan agar tubuh dan jiwa sehat dan seimbang. Dosa boros dan sombong. Sikap boros dan sombong mungkin terlihat seperti masalah sepele, tapi sebenarnya ini adalah pintu masuk stres yang sering diabaikan. Orang yang boros biasanya merasa tidak puas dan terus ingin lebih, sementara sombong menimbulkan perasaan terpisah dari orang lain. Perasaan tidak puas dan kesepian ini memicu stres berkepanjangan yang menyebabkan gangguan hormon dan saraf. Akibatnya, sakit kepala yang menetap dan nyeri kaki yang muncul tanpa sebab jelas menjadi tanda bahwa tubuh sedang berjuang melawan ketidakseimbangan tersebut. Selain itu, boros dan sombong sering membuat seseorang kehilangan kedamaian hati, meningkatkan risiko insomnia dan tekanan darah tinggi. Semua ini berkontribusi pada rasa sakit fisik yang mengganggu kualitas hidup. Maka dari itu, belajarlah hidup sederhana dan rendah hati agar kesehatan tubuh dan jiwa tetap terjaga. Dosa membicarakan keburukan orang lain. Gibah atau membicarakan keburukan orang lain tidak hanya merusak hubungan sosial, tapi juga membawa energi negatif yang membebani pikiran. Energi ini menyebabkan stres yang berlarut-larut dan mengganggu keseimbangan sistem saraf.
Salah satu manifestasi fisiknya adalah sakit kepala yang sulit diatasi dan nyeri pada bagian tubuh seperti kaki. Rasa bersalah dan kebencian yang muncul akibat ghibah juga memperburuk kondisi mental, membuat seseorang mudah cemas dan depresi. Pikiran yang penuh dengan hal negatif ini menghambat aliran energi positif, sehingga tubuh menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, menjaga lisan dan fokus pada hal-hal positif sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Saat kamu merasa sakit kepala dan nyeri kaki terus mengganggu, coba evaluasi diri apakah kamu sering berbicara buruk tentang orang lain. Dosa tidak mensyukuri nikmat. Rasa tidak cukup dan sering mengeluh membuat hati gelisah, dan pikiran terus dihantui ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini memicu stres berkepanjangan yang berdampak negatif pada tubuh. Salah satu tanda fisiknya adalah nyeri kaki dan sakit kepala yang muncul berulang kali. Ketika kita tidak bersyukur, energi negatif mudah merasuk dan mengganggu keseimbangan hormon serta saraf. Tubuh yang terus-menerus dalam keadaan stres akan menghasilkan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Selain itu, rasa tidak bersyukur membuat kita sulit menemukan ketenangan, sehingga kualitas tidur menurun dan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri berkurang. Bersyukurlah atas segala nikmat agar hati damai, pikiran tenang, dan tubuh sehat selalu. Ingat, tubuh dan jiwa saling terkait. Jika sakit mengganggu, jangan lupa cek juga dosa-dosa yang mungkin belum kita sadari. Mulailah perbaiki diri, agar nyeri kaki dan sakit kepala itu perlahan hilang dari hidupmu. Jangan lupa tulis komentar kamu dari kota mana, dan subscribe supaya konten seperti ini terus hadir untuk kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.